Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Al-Hikmah New York. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat hingga akhir. Baik, yang kami hormati Presiden Masjid Al-Hikmah, Bapak Muhammad Toha, kemudian Koordinator PCI Muhammadiyah Amerika Serikat, Bapak Ahmad Mandana, Bapak Doni, kemudian Ustadz Samsul, Ustadz Samsi Ali, kemudian tamu terhormat kita Pak Sandiaga Uno, lalu para hadirin sekalian yang hadir pada hari beberapa hadirin yang mungkin sudah diundang, tapi mohon maaf karena belum bisa hadir, maka beberapa akan hadir melalui Zoom. Jadi kita ada dua metode untuk pertemuan hari ini, melalui offline dan juga online. Jadi online ada di Zoom dan juga ada streaming melalui YouTube. Semoga acara hari ini bermanfaat. Sekali lagi, selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam dialog diaspora Indonesia dengan tema Entrepreneurship Global Diaspora Indonesia, Inovasi, Kolaborasi, dan Kontribusi untuk Bangsa. Tepuk tangan dulu dong. Oh ya Allah. Oke, sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memberikan pantun. Nanti disambut ya. Oke. Jauh merantau membawa harapan. Kurang kencang. Jauh merantau membawa harapan. Singgah sejenak di Masjid Al-Hikmah. Selamat datang para tamu sekalian. Semoga acara hari ini membawa manfaat dan berkah. Amin. Baik, supaya lebih berkah lagi, untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Yud kita. Jadi beliau ini masih sangat muda, gitu ya. Ustadz Nabil, kepada Ustadz Nabil dari Youth Program, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Insya Allah, terima kasih Saudara Nabil, Ustadz muda kita. Semoga yang melantunkan dan yang mendengarkan mendapatkan amal berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya belum perkenalkan diri ya, grogi soalnya. Baik, perkenalkan saya Andin, jamaah masjid dan juga anggota dari PJK Muhammadiyah Amerika. Sekian, benar. Baik, selanjutnya kita langsung aja ya sambutan dari Presiden Al-Hikmah Bapak Muhammad Toha atau nama bukannya Pak Jeje. Silakan Pak Jeje, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita hidayah iman Islam dan juga kita bisa berkumpul hari ini di masjid kita iman. Salam dan salam selalu kita ajukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini baik pun di masjid ataupun melalui streaming. Terima kasih kepada Ibu Andi yang telah kita kerjasamanya dan Pak Doni ini dengan visi dari visi IM Amerika dan dengan Muhammadiyah bersama kita mati dalam. Mudah-mudahan mulai promosi ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak ibu-ibu. Pertama-tama juga kita selamat datang ke Pak Sandiaga Uno. Ya, ini kedua kalinya ya Pak. Dulu kita ada Mas Panji. Pada selamat juga kepada Ibu yang sekarang udah tujuh pertama. Selamat, mudah-mudahan kejadian dan soleh yang bahagia keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja dan saya tidak banyak lebar, kita bisa mendengarkan nanti panjang lebarnya dengan acara dialog ini dengan diaspora Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan atas ada dialog ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya sambutan berikutnya adalah dari Koordinator PJM Amerika Serikat kepada Pak Ramadhan Muladana atau Pak Doni, nama bukannya lagi. Silakan.
Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadian. Itu kalau saya cerita nama saya bisa 5 menit. Nama panggilannya Rahmadian Wulandono, sedangkan saya. Tapi karena Dono ini jadinya Doni. Jadi Doni saya nggak ada hubungannya dengan yang di White House. Saya mengeko Pak Gajah. Terima kasih sekali Pak Sandi dan mampir ke New York dan juga bisa bersiaran dengan kita semua di sini. Tapi yang terutama juga kepada Pak Jajar di Alekma. Insya Allah kita bukan beberapa kali Pak. Dan kita mohon maaf kalau ada banyak keserimpetnya dalam persiapan acara-acara ini. Kemarin kayaknya kita masih amatiran. Tapi saya sangat-sangat gembira sekali kita alhamdulillah bisa jalan bersama. Moga-moga bermanfaat bagi masyarakat di New York ini juga. Seperti Pak tadi bisa perhatikan banyak sekali teman-teman entrepreneur sebenarnya yang saat ini yang ini sebenarnya hasil entrepreneurship juga. Yang inovasinya sudah cukup banyak, perlu diglobalisasikan aja. Kalau kita lihat produk-produk di masyarakat Indonesia itu sebenarnya juga cukup banyak sekali Pak. Di New York dan banyak wilayah yang di tempat lain juga cukup banyak. Tapi itu memang tahun 2016 ketika saya sebenarnya dosen di State University New York. Kemudian tahun 2016 saya pernah ketemu dengan, kebetulan waktu saya orientasi itu semeja dengan seorang profesor, dia entrepreneurship. Saya juga bingung apa saya bingung. Tapi dari pembicaraan tersebut saya kemudian belajar banyak tentang it's a big knowledge, it's a big body of knowledge entrepreneurship. Jadi sebagian masyarakat mungkin banyak belajar entrepreneurship ini kan berdasarkan feeling dan learning by doing kan. Tapi but it's bahasa mungkin bisa cerita is science sebenarnya, science yang itu jarang sekali kita dapatkan. Jadi semoga misi ini bisa berhasil. Di Muhammadiyah sendiri kita masih mencari-cari, tapi yang jelas sesuai dengan fitrah Muhammadiyah di Indonesia, kita banyak misalkan di pendidikan, kemudian bisnis dan kesehatan. Itu yang kita inginkan by default, tentu saja kesehatan rohani tentu by default. Tapi yang ingin kita bantu dari bisa di luar ini adalah pendidikan, medical dan bisnis. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya juga Pak Samsin juga bersejarah hari ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi atas sambutannya. Sekali lagi acara hari ini tidak hanya dilihat oleh Bapak Ibu sekalian di sini, tapi juga ada di Zoom dan juga di YouTube sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memperluas ilmu yang bisa kita dapat dari Pak Sandiaga Uno untuk semuanya. Oke, langsung aja ya, ini yang ditunggu-tunggu. Ya, acara intinya oleh Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya juga izin mengundang moderator kita hari ini, Ustadz Samsi Ali yang akan membantu acara ini berjalan dengan lancar. Sekarang Ustadz Samsi Ali sebagai moderator dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Sandiaga Uno yang akan juga memperkenalkan tentang Muslim First. Wah, apa itu ya Muslim First gitu. Jadi kita langsung dengarkan dari ahlinya ahli. Langsung aja dengan beliau, silakan Pak Ustadz Samsi Ali dan Bapak Sandiaga Uno untuk memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentu pertama-tama kita menyampaikan syukur kepada Allah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi kita welcome Bapak Sandi dan Ibu dan ada Sulaiman, ada ayat baru bilang sih congratulations cucu
Sekaligus selamat untuk Pak Sandi yang baru merayakan ulang tahun yang ke tanda masih muda. Mabrur, insya Allah selamat, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, lebih berkah lagi dalam hidup dan bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal. Insya Allah. Kepada ibu sekalian, saya tentu tidak perlu mengenalkan beliau karena beliau lebih dikenal daripada dikenalkan. Dan karenanya mungkin kita langsung saja mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Tapi kita yang di Amerika ini, either you are citizen or not, congratulations on 250 tahun hari lahir Amerika dan juga di foto kemarin di khutbah saya menyampaikan beberapa hal bahwa Amerika memang officially is an independent, tapi saya kira Amerika perlu memerdekakan di dalam banyak hal. Salah satu di antaranya adalah Amerika ini berada dalam comfort zone, selalu dipuji-puji oleh banyak orang, negara superpower lah, dan memang kenyataannya ya. Karena berada dalam zona kekon, menjadi zona nyaman, yang menjadikan Amerika merasa terkadang lebih hebat dari yang lain, sehingga seringkali terjadi manipulasi nyolong pemimpin negara lain di kota Amerika diadili. Saya kira aturan apapun itu tidak bisa diterima. Tapi intinya adalah happy 4th of July to all of you. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi kontributor baik di Amerika dan juga kepada tanah air kita Indonesia. Judul kita, tema kita hari ini sangat bagus sekali, peranan global diaspora Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia. Tentu pertanyaannya juga adalah bagaimana Indonesia bisa support para diaspora kita agar bisa lebih berhasil lagi, lebih sukses di luar negeri, sehingga bisa memberikan kontribusi lagi kembali kepada tanah air kita. Baik, tanpa panjang lebar, saya kira kita persilakan kepada Pak Sandiaga Uno. Beliau adalah kita kenal pengusaha yang sangat kita kenal, dan saya kurang tahu apakah masih politisi atau mantan politisi. Tapi yang pasti beliau ya pernah maju sebagai calon wapres dulu, dan saya termasuk pendukungnya kan, hadir di kampanye pertamanya. Saya itu dulu mendukung keras beliau ya. Saya mendukung itu dari dulu banyak kan karena wakilnya, kecuali yang terakhir kemarin saya dukung karena calon presiden. Tapi sebelumnya wakilnya, waktu Pak JK saya karena wakil, kemudian waktu beliau saya dukung karena wakil juga. Nah, kemarin baru saya dukung karena mencalon presiden. Saya kira demikian Pak Sandi, pada tempat masyarakat. Terima kasih Pak Ustaz Samsi. Dari Jakarta kami datang membawa salam. Menyapa New York yang penuh cahaya. Di Masjid Al-Hikmah hati jadi tentram. Bersama Muslim First, insya Allah hadir untuk semua. Semangat semuanya. Sehat ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Yang saya hormati para ulama, para pemuka agama, wabil khusus Al-Mukarram, Ustadz Imam Syamsi Ali, tadi ada Ustadz muda juga, Ustadz Nabil, yang saya banggakan, Bapak Muhammad Tuha, atau dikenal juga dengan Kang Jaja. Biasanya kalau Jaja ini orang Batak ya. Jaja itu Batak atau Bali? Sunda Empire. Kita doakan Provinsi Jawa Barat bagi mau berganti nama menjadi Provinsi Sunda. Beserta seluruh jajarannya dari Masjid Al-Hikmah. Kami kalau kesini kayak ini rumah sendiri Pak. Karena dulu banyak mendapatkan keberkahan, kami beribadah di sini. Terus Panji juga menikah di sini sama anak sulung saya, Atira. Dan tahun lalu saya sempat ngajak Pak Zulkifli Hasan juga sholat di sini sama Ustaz Samsi Ali.
Jadi kami terima kasih untuk kesekian kalinya dijamu oleh teman-teman dari Masjid Al-Hikmah New York. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan berkah. Yang saya hormati Pak Doni, Ketua Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika, dan juga jajarannya, Mbak Andi, penyanyi ya? Dokter ya? Oh, dokter. Baik, terima kasih juga hadir di sini dari teman-teman KJRI. Saya lihat Ibu Nuni yang sebentar lagi atau sudah akan memimpin bidang ekonomi KJRI, juga teman-teman lain dari yang tergabung dari PTRI atau dari KBRI yang ada di Zoom yang tidak bisa lihat di sini, tapi kita doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan di hari Minggu. Ini hari yang sangat spesial karena 4th of July kemarin. Tapi juga hari ini ada pertandingan besar ini. Jadi saya mesti cepat-cepat. Nah, bersaingnya itu lawan Brazil, lawan Norwegia. Jadi terus habis itu Meksiko lawan UK. Jadi saya akan singkat padat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin. Saya setiap kali kesini selalu menyempatkan ketemu Pak Ustadz Imam Samsi Ali. Ingin juga melihat update perkembangan New York yang dipimpin oleh mayor yang sangat luar biasa. Beliau Muslim yang menjadi sekarang panutan dari banyak pemimpin-pemimpin dunia yang beragama Islam, melihat kebijakan-kebijakannya. Dan oleh karena itu ada satu terobosan yang ingin saya perkenalkan sebelum nanti saya bicara mengenai entrepreneurship, adalah produk entrepreneurship itu sendiri. Jadi entrepreneurship is not a profession, tapi entrepreneurship is a mindset. Kewirausahaan itu bukan pekerjaan. Saya ini wirausaha, bukan. Tapi wirausaha itu adalah mindset. Mindsetnya apa? Mindsetnya ini adalah 3 orientasi utama. Pertama, inovasi. Kedua, berani mengambil risiko. Dan ketiga, proaktif dalam berkolaborasi. Nah, 3 inilah yang mendasari saya memulai satu, bukan life after politics ya Pak ya. Karena once you're in politics kayaknya nggak bisa check out gitu. Pengennya sih check out, tapi ya selalu aja ada yang menggelitik di dunia politik dan pemerintahan. Tapi setelah 10 tahun, saya tuh memutuskan untuk jeda, istirahat. Wah, yang paling senang anak-anak Pak. Anak-anak, istri saya senang, alhamdulillah duit kita aman. Nah, dalam 2024 kan terakhir. Terus waktu 2024 Christmas, saya kesini Pak. Waktu winter, melintasi Times Square. Saya kalau kemana-mana itu pakai aplikasi toko sebelah. Aplikasi Muslim toko sebelah. Kalau saya sebutin namanya, punya teman juga, tapi bukan punya bangsa Indonesia yang jelas. Terus melewati Times Square. Melewati Times Square. Karena itu advertisement based dan algorithm driven. Maka waktu saya cek waktu sholat di aplikasi toko sebelah itu, dan saya cek arah kiblat, yang keluar ternyata iklan pakaian dalam wanita. Memang inovatif, cukup mengagetkan. Tapi saya terpikir, kok
Bisa ya. Ternyata saya bicara sama pemimpinnya, kebetulan dia bisnis di Singapura, ahli AI. Dia bilang, oh iya, karena kita basisnya ini adalah advertisement driven revenue. Jadi revenue mereka itu didapatkan dari advertising. Dan advertising itu datang dari mana aja, tergantung kita lokasinya dan tergantung algoritma. Nah, disitulah akhirnya muncul ide saya, bisa nggak kita buat sebuah aplikasi karya anak bangsa yang betul-betul memberikan layanan ibadah nyaman tanpa gangguan. Nah, itu juga didasari akhirnya kita memulai research, dan ada research ini mungkin yang pertama ya, slide pertama. Pertama itu bahwa 66% Muslim, termasuk tadi Ustadz Nabil dan juga anak-anak muda kita, 66% of global Muslim actually sudah menggunakan aplikasi Muslim di gadgetnya. Jadi pasti ada aplikasi untuk baca Quran, ada aplikasi untuk lihat kiblat, ada aplikasi dan lain sebagainya. 66%, 2/3, dan akan semakin meningkat karena Gen Z menggunakan digital economy dalam kehidupannya sehari-hari. 44% Muslim membaca Al-Quran sekarang sudah dilakukan secara digital. Saya sudah bacanya digital, Sulaiman, Panji bacanya juga digital, Mbak Nur masih pakai mushaf, tapi banyak sekali para anak-anak muda yang sudah membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran digital. Dan 90% dari aplikasi Muslim ternyata setelah saya research mendapatkan revenue-nya dari iklan. Nah, oleh karena itu saya meluncurkan Muslim First setelah berdialog dengan teman-teman, terima kasih Pak, agar ada ketenangan dalam beribadah. Dan lahirlah Muslim First kira-kira 1 tahun yang lalu. Itu didorong oleh Prof. Nasruddin Umar yang beliau waktu itu sudah ditunjuk jadi Menteri Agama. Launching aja Sandi, nggak usah terlalu banyak hitung-hitung, karena kamu berbisnisnya sama Allah, pasti ada jalan. Walaupun iklan itu yang membawa revenue, tapi kalau kita niatkan beribadah untuk kenyamanan kita ibadah tanpa gangguan iklan, insya Allah kalau dijalankan secara konsisten dan istiqomah, ini bisa mendapatkan jalan. Oleh karena itu Muslim First adalah aplikasi berbasis ta'awun, tidak menerima iklan, tapi menerima bentuk kolaborasi kerjasama, termasuk dengan Al-Hikmah ini sama Muhammadiyah JIM Amerika. Ini adalah bentuk ta'awun yang saya ingin sampaikan bahwa Muslim First menjalankan. Dan untuk pendamping spiritual ini kita melihat bahwa bagaimana caranya bisa enlighten beribadah itu dengan gamifikasi juga. Jadi ada game-gamenya, ada joy yang berkaitan dengan menjalankan kebaikan-kebaikan kita. Jadi konsepnya praktis, dalam genggaman, gratis, ya yang penting nggak bayar. Donasi boleh Pak, tapi nggak perlu mengajukan donasi untuk memakainya. Dan ini bikin ibadah nyaman tanpa gangguan. Jadi itu konsepnya, dan ini yang kami jalankan selama 1 tahun ini, persis 12 bulan. Sekarang nah ini ada perjalanannya ya, dimulai. Jadi kalau lihat slide sebelumnya, ini tadi udah dijelaskan, tapi setelah selanjutnya, nah ini ada accurate kiblat directions, ada precise prayer times. Malah kemarin kita banyak di-download saat bulan puasa, karena kita katanya 1 menit lebih cepat dari TV One. Tentangnya. Itu saya bingung gitu, dan tanya sama ahli-ahlinya, banyak banget. Iya Pak, artinya kita 1 menit lebih cepat dari TV One, jadi banyak nih. Ini menggunakan
prayer times yang sudah disepakati secara global. Ada digital Al-Qurannya dengan tafsirnya juga. Kemarin hari Jumat kita baca Al-Kahfi, Sulaiman nama saya, di ICC Riverside. Ada daily prayer-nya juga, jadi doa harian. Nah, yang menarik ini yang sebelah kanan ini yang namanya benih kebaikan. Jadi banyak sekali benih-benih kebaikan itu seperti menanam pohon, memberikan senyum. Itu kita sebetulnya mendahulukan orang tua dan lain sebagainya itu kita beri gamifikasi benih kebaikan yang nanti ditanam di taman kita. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dan jika kita terus merawat tanaman kita, maka taman kita akan punya pohon-pohon yang indah seperti di Taman Firdaus. Slide berikutnya ini kita perjalanannya tadi sama Pak Profesor Nasruddin Umar, Pak Menteri Agama. Kita launching terus sudah berjalan, alhamdulillah sampai bulan Agustus 2025 semakin tinggi peminatnya. Terus kita menemukan ternyata melalui data juga bahwa setiap khotbah Jumat kurang dari 30% jemaah itu yang menyimak. Jangan suzon. Bukan berarti tidur nih. Kalau kata Pak JK mungkin sound systemnya jelek, Sandi ini katanya. Ini saya kan ketua DRI katanya, saya tahu nih. Masjid-masjid kita ini sound systemnya jelek. Sampai masjid saya juga dikritik Pak JK waktu itu. Harus menghadap ke sini speakernya. Tapi singkat cerita, 70% tidak menyimak. Sebagian sibuk HP, sebagian lagi mungkin bobo siang, sebagian lagi mungkin tidak mendengar. Jadi akhirnya bersama dengan Prof. Nasruddin Umar kita meluncurkan kuis khotbah Jumat. Jadi setiap akhir khotbah Jumat kita akan memberikan kuis dan bagi pemenangnya setelah diundi akan mendapatkan hadiah umroh. Langsung pada nyimak semua. Dan kalau gamifikasi gitu ternyata jadi fun gitu. Dan kita berhasil mengirim beberapa pemenang untuk umroh. Terus THR Ramadan, waktu di Ramadan 2025 ini masih pada ekonominya ya, indeks ekonomi di Indonesia masih bagus, jadi dikasih umrah senang. Tapi pas 2026, Pak Ustadz, karena indeks ekonominya lagi kurang baik, mereka bilang kita maunya setelah kita data, mereka bilang lebih baik cash. Jadi tantangan harian Ramadan itu kita akhirnya bagi-bagi cash. Karena buat mereka umroh itu, iya Pak, dapat umrohnya gratis, kan biayanya untuk beli oleh-olehnya banyak. Jadi mending bagi-bagi cash. Dan di Idul Adha juga kita bagi-bagi cash dan berbagi kurban juga. Dan banyak kegiatan. Dan ini perusahaan-perusahaan yang tahu sama kita, mulai dari Pakto, Entrasol, Bank Infak, ada Bank Mega Syariah. Ini konsep-konsep kerjasama yang akhirnya mendatangkan revenue dengan sendirinya. Jadi kita udah memberangkatkan mungkin lebih dari 50 yang umroh, tidak keluar biaya sedikit pun juga karena disumbang oleh perusahaan-perusahaan. Itu prinsip tahun. Dan saya baru mengerti ternyata ada aja itu sumbangannya yang masuk setiap bulan, donasi dalam bentuk paket, dalam bentuk. Kalau saya David ini ngasih vitamin Pak, jadi kalau Bapak perlu vitamin di Al-Hikmah kita bisa kirim ke sini. Terus juga ada Entrasol tuh kalau lagi perlu obat sakit perut. Jadi kolesterol nanti juga ada Pak. Nah, next slide-nya ini, jadi udah 85.000 download, partnersnya sudah lebih dari 50, yang menjadi pemenang sudah lebih dari 60,
Dan ini alhamdulillah kita ingin mengajak PCIM Amerika dan Al-Hikmah menjadi member dari ekosistem kita dengan mendownload, gampang sekali, mendownload di App Store, kalau yang pakai Apple atau yang Android bisa di Play Store juga. Jadi sekarang sudah bisa di Amerika. Sebelumnya belum bisa di Amerika di-download, tapi 4 bulan terakhir ini sudah bisa di-download berkat masukan dari Mas Panji dan Pak Atira. Dan alhamdulillah ini juga salah satu fiturnya yang sangat menarik ini di slide berikutnya adalah benih kebaikan. Ini benih kebaikan ini kita bagi 4. Jadi kita ingin Gen Z ini melakukan kebaikan dalam kesehariannya ini fun, joyful, dengan gamification elements, dan ada hadiah-hadiahnya gitu. Sehingga mereka berlomba-lomba, apalagi untuk Gen Z, untuk melengkapi tamannya nih. Jadi menanam benih kebaikannya ini macam-macam, sholat duha, ada puasa Senin Kamis, itu yang berat-berat lah. Tapi kalau yang enteng-enteng seperti mengucapkan salam, terus tersenyum, itu juga ada, menghafal surat pendek, itu juga ada benih-benih kebaikan. Next slide. Ini kita bagi 5. Jadi untuk yang berkaitan dengan worship, itu bentuknya forest. Terus berkaitan dengan kesehatan, di sini benih kebaikan, kalau lari pagi atau olahraga pagi setelah sholat subuh, itu juga kita berikan benih untuk ditanam. Ini konsepnya adalah padang pasir. Terus pegunungan ini untuk kebaikan. Jadi kalau kita membantu orang mengangkat membantu orang tua menyeberang atau mengangkat belanjaannya, itu masuk di pegunungan atau tenis. Kalau berkaitan dengan moral ini di tundra dan savana ini berkaitan dengan learning. Jadi nanti silakan bisa dicoba untuk menanam. Dan taman saya ini juga sudah semakin berkembang, dan kita harapkan ini jadi pendorong agar ibadah kita semakin istiqomah. Next slide. Ini contoh-contoh taman yang sudah bisa diperlihatkan. Pohonnya semakin luas, ada juga yang gersang. Ini jarang ditanam, mungkin ada jarang dikasih. Tapi kita insya Allah ini yang merah putih ini yang berkaitan dengan 17 Agustus kemarin, jadi ada pohon merah putih. Mencintai bangsa dan negara itu juga bagian dari benih kebaikan juga. Jadi kalau kita nanti 17 Agustus ada campaign berikutnya, ini juga ada di merah putih. Next slide. Mungkin ini yang saya butuh masukan dari PCIM Amerika dan juga Al-Hikmah. Yaitu kita baru launch satu fitur baru, yaitu AI. Karena menurut saya AI ini satu terobosan baru dalam konsep entrepreneurship yang kalau kita tidak populate dengan pemikiran-pemikiran Islami, AI ini bisa halusinasi, Pak. Jadi kita harus masukkan, dan ini Muslim First sudah memulai AI iman ini suatu fitur baru. Belum kita pasarkan secara luas, tapi ini bisa diakses melalui Muslim First. Mohon dicoba, Pak, dan dilatih terus, karena kalau AI tidak dilatih, dia tidak semakin pintar. Dan ini kita juga ingin mengajak mungkin Al-Hikmah, Pak Ustadz Sapsi Ali untuk menjadi panel experts untuk mengkurasi AI kita. Karena banyak anak-anak muda ini sekarang tanyanya AI. Dan kita pastikan AI-nya ini bisa sukses untuk menjawab kebutuhan beribadah bagi masyarakat kita. Menjawab tadi, Pak, saya memang sudah tidak di pemerintahan, tapi ini sekarang yang membuat saya sangat semangat gitu, bahwa kebetulan Sulaiman baru diterima sekolah di sini, Pak.
Saya jadi ingin menitipkan juga Sulaiman di komunitas ini, Pak, karena ya Sulaiman ini special needs, tapi pasti harus diisi dari segi keimanannya melalui dan komunitas Alimah ini buat kami seperti keluarga sendiri, Pak Ustaz Samsi. Kita harapkan AI ini nanti juga bagian daripada upaya kita agar kacamata Islam ini menyebar juga ke seluruh dunia sebagai bagian daripada Islam yang rahmatan lil alamin. Saya juga menggunakan AI ini bagian daripada ini kan Muhammadiyah, Pak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini AI ini saya harapkan juga saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menjadi foster parents-nya AI imannya Muslim First. Karena kita adalah mungkin yang nanti akan mewariskan kepada anak cucu kita, jadi harus kita jaga sama-sama. Saya yakin dengan kebersamaan kita di sini, mudah-mudahan Muslim First ini, saya mau nanya nih, udah ada yang download Muslim First belum nih? Coba katakan udah download. Belum nih. Mungkin kami dulu Pak. Oh, perlu bantuan? Oke. Yang perlu bantuan ada Kak Panji, ini akan membantu untuk download Muslim First-nya. Silakan ibu-ibu mendaftar. Kita harapkan bisa digunakan dan diberi masukan. Karena ada kemarin masukan dari Imam Center bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya belum terlalu interchangeable. Mungkin ini nanti juga buat teman-teman, ada teman-teman Muslim First yang bergabung juga di Zoom di sini, Mas Radit dan Mas Ari. Kita harapkan juga masukan, mohon dikritik, mohon diberikan masukan agar Muslim First ini bisa menjadi bagian daripada kita meningkatkan semangat kita. Nah, sebelum saya ke materi selanjutnya, Pak Ustadz, ini ada pantun penutup dari Muslim First, kelihatannya pakai AI ini. Burung merpati hingga pindahan, dan pohonnya rindang dan asri. Muslim First tumbuh jadi jembatan untuk diaspora, alimah, dan seluruh umat. Kita siap berkolaborasi. Jadi itu yang tentang Muslim First, singkat saja nih karena sudah masuki hydration break. Di slide selanjutnya ini tadi mengenai entrepreneurship, Pak. Saya kebetulan S3-nya ini tentang entrepreneurship dan bahwa ada 9 juta diaspora Indonesia ini, sayangnya kita belum memiliki pertalian yang kuat dalam entrepreneurship di dalam diaspora kita. Memang tadi ada yang disampaikan di Philadelphia, di mana sudah muncul, tapi ini belum terlalu diracun. Nah, saya kemarin terpicu ada Pak Konjen permintaannya waktu itu menghadirkan Indonesia Center di New York. Nah, konsepnya ini sebetulnya sama seperti konsep Nur Corner, di mana sebetulnya kita hanya menyediakan wadah showcasing daripada hasil-hasil entrepreneurship ekonomi kreatif dari para diaspora kita. Nah, era entrepreneurship ini sekarang the without borders. Tapi ada 4 prinsip entrepreneurship yang tadi saya sudah sampaikan, kan inovasi, berani mengambil risiko beradaptasi, dan akhirnya proaktif dalam berkolaborasi. Tapi sekarang ini entrepreneurship sangat personalized, sangat localized, sangat customized, dan smaller in size. Jadi kita bukan bicara konglomerasi, bukan bicara mengenai how to rule the world dan lain sebagainya, tapi entrepreneurship ini very localized, very nimble gitu. Dan dengan teknologi digital itu, UMKM kita, talenta Indonesia di luar negeri akan sanggup menjangkau pasar yang besar. Nah, saya berharap sebetulnya dengan nilai ekonomi digital kita yang 130 miliar dolar, saya dulu waktu jadi menteri itu bingung kenapa Pak kita tertarik banget datang untuk berpartisipasi di New York Fashion Week.
emang banyak orang di New York itu beli pakaian Indonesia, tapi ternyata saya baru ngeh bahwa orang ke New York Fashion Week itu mereka berpromosi untuk jualan di mana? Di Indonesia sendiri. Nah, berarti konsep localize itu ada juga. Mereka ke Times Square ingin tampil di layar di Times Square. Oleh karena itu pemikiran saya Indonesia Center itu harus dekat dengan Times Square untuk bisa mempromosikan produk-produk. Nah, berarti diaspora kita di New York harus punya juga untuk men-showcase produk ekonomi kreatif. Fashion, kuliner, atau usaha manapun juga yang ada untuk kita bisa meningkatkan kemandirian kita. Dan seperti kita ketahui, Indonesia ini terbesar di Asia Tenggara, 135 miliar dolar nilai ekonomi digital kita. Memang belum bisa mengirimkan tim ke Piala Dunia, memang betul. Tapi tenang, mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan bisa ada tim Indonesia di Piala Dunia. Tapi pertumbuhan ekonomi kita ini kemarin 5,6% itu alhamdulillah. Itu cukup di atas proyeksi kita. Dan ini akan semakin meningkat karena ada AI dan digitalisasi. Tantangan terbesar diaspora ini bukan kekurangan talenta, tapi connecting the dots. Dan kita harap nanti semangat Indonesia Center, Muslim First, ini bisa mempercepat business matching, kita bisa mempercepat knowledge sharing, investing, hingga kolaborasi lintas negara. Jadi baik inisiatif Muslim First, Indonesia Center, ini adalah gerakan kolaborasi diaspora kita. Entrepreneurship ini akan menjadi landasan. Memang sekarang Indonesia ini menghadapi tantangan ya, ekonominya ya. Tapi kita diberikan talenta untuk memberikan kontribusi. Jadi kalau di sosial media itu banyak yang mengeluh dan lain sebagainya. Seorang entrepreneur itu tidak melihat gelas itu setengah kosong, tapi setengah penuh. And we're always optimistic. We're always berhusnuzon. Itu DNA-nya entrepreneur. Jadi misalnya walaupun kalah pilpres gitu 2019, saya pernah cerita sama Pak Ustadz Ilham Sapsiadi, saya selalu mencari gitu kan. Saya pernah hilang tuh waktu habis coblosan di 2019. Bagaimana kita membuat suatu suasana yang tadinya lose-lose menjadi win-win. Pada saat itu akhirnya saya mengusulkan ke Pak Prabowo untuk mengajak pemenangnya, yaitu pada saat itu setelah ditentukan oleh MK, melakukan kolaborasi. Terjadilah win-win government atau unity government di tahun 2019. Belum pernah terjadi. Itu menjadi salah satu case study di universitas-universitas yang mempelajari politik di Asia Tenggara, di mana yang menang betul yang belum berhasil dan yang belum berhasil mendukung yang menang. Dan itu adalah prinsip entrepreneurship. Karena kita tidak ingin lose-lose. Kita maunya ada win-win, dan mudah-mudahan semangat entrepreneurship di antara diaspora di sini juga bisa menghadirkan semangat win-win. Mungkin kita jauh di New York atau di Amerika, tapi kontribusi kita untuk bangsa negara tidak akan pernah luntur, dan kita akan terus berkontribusi untuk mencapai Indonesia yang baldatun, thayyibatun. Demikian yang ingin saya sampaikan Pak Ustadz. Untuk masih ada sekitar waktu sedikit untuk tanya jawab, nanti Pak Ustadz yang memandu. Karena Muhammadiyah ya, ini penutupnya apa? Nasrul minallah wa fatul qarib gitu ya. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sandiaga yang telah menyampaikan pemaparan tentang
Muslim First tadi ya, dan juga mengantar singkat tentang pentingnya kolaborasi dalam upaya entrepreneurship. Saya tadi sambil mendengar juga, karena semua mantul, saya coba nulis satu pantun dikasih tentang kolaborasi saja. Dari Sabang ke Merauke terbang, lawan harumnya semerbak. Bisnis hebat bukan seorang, kolaborasi kunci agar tak terjebak. Bapak dan Ibu, saya kira banyak sekali yang telah kita dengarkan dan pelajari dari beliau. Dan tentunya saya tidak perlu memberikan lagi kesimpulan apapun, karena semua kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tapi kita langsung saja buka, karena kita nggak tahan lagi kembali menonton. Saya kira Meksiko sekarang main. Ini pemikiran saya udah diboros sebenarnya. Jadi saya kira kita langsung saja. Pada intinya nanti Masjid Al-Hikmah dan BCM Muhammadiyah akan mensosialisasikan dengan kursus ini agar semua anggota jemaah kita di sini minimal bisa mendownload. Insya Allah manfaatnya sangat luar biasa saya kira. Apalagi di bulan Ramadan kalau 1 menit kan lumayan lebih cepat. Baik, adakah yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Silakan. Ambil ini di antara. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Indri. Saya dari Kediri. Kebetulan saya sudah menyelesaikan studi kedokteran saya di China. Pas ketika saya hampir menyelesaikan kedokteran saya di China, karena saya belajar menggunakan bahasa Mandarin, akhirnya saya membuka sekolah Mandarin course di kampung Inggris. Nah, kebetulan setelah saya study di China, saya continue lagi my master di New York. Nah, saya tinggalkan hampir 4 tahun, tapi tetap studinya masih selalu datang. Nah, mungkin pertanyaan saya nggak begitu relevan sama topik pada hari ini. Tapi saya jawab wonder gitu, gimana caranya saya bisa memaksimalkan seperti kayak Bapak Sandiaga Uno menggunakan application di mana nanti studentnya itu bisa mereka bisa find a job gitu loh, kayak translator job di aplikasinya, karena memang demanding untuk Mandarin translator job itu sangat banyak di Indonesia, dan saya sangat ingin bisa mengembangkan bisnis pendidikan itu dan bisa membantu teman-teman lebih mudah lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu kali ya Pak. Terima kasih. Pas banget. Pas banget ini. Sebelah kanan Mbak, itu Mbak Nur. Dia mendampingi saya sekarang 4 kali setahun ke China. Karena saya mengajar di China untuk business school, dan butuh sekali pengetahuan tentang Mandarin karena banyak UKM-UKM kita yang ingin belajar di China, dan salah satu kendala utamanya itu adalah bahasa. Jadi kebetulan kita sudah membuka ini untuk batch ke 4 September ini kita ke Shanghai dan Suzhou. Jadi nanti tukeran nomor sama Bu Nur, bisa langsung di student-studentnya ini bisa langsung ditampung di business school yang kami miliki supaya bisa membantu kami memberikan materi-materi kepada UMKM di Indonesia mengenai supply chain, automation, AI, robotics yang kita pelajari dari China. Langsung sesuai konkret. Silakan yang lain. Ada lagi yang Mas Rizwani? Beliau ini perwakilan kompetensi. Oh.
Saya Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswandi, Pak. Mungkin saya jelaskan sedikit. Saat ini posisi saya adalah saya bekerja di sini dan Serikat sebagai dengan perusahaan Amerika yang mengimpor kopi. Jadi kopi termasuk jumlahnya lumayan juga. Ini company ini tahun ini aja sudah mengimpor sekitar 30 miliar pound. Jadi cukup besar. Jadi mengimpor dari berbagai negara, terutama ya tentunya Brazil, Kolombia, Vietnam, dan Amerika Latin, Sentral Amerika, dan Indonesia. Nah, di company ini saya diminta juga untuk dalam bagian Indonesia nya. Jadi jika company ini membutuhkan dari Indonesia, saya yang diminta untuk di supplier kita yang bisa. Pertanyaan saya mungkin ini Pak, kan mungkin agak sedikit politik kalau ya Pak, ekonomi politik Pak. Jadi kan saat ini dinamika ekonomi politik kita kan cukup meriah ya Pak. Jadi artinya sudah masuk ke medsos, sorotan medsos global ya, tidak hanya lokal tapi juga global. Dan tentunya orang di sini Amerika customer kita ini mengikuti dan tidak mengikuti. Ya. Jadi dan ini buat kami saya sendiri tantangan Pak untuk artinya untuk terus supaya bisnis kita, produk kita itu reliable di sini. Kan ini apa ini berita-beritanya dari Indonesia ini kan bisa aja reward, bisa baik, bisa enggak Pak. Jadi yang enggak baik ini yang menjadi tantangan buat kita. Jadi bagaimana kira-kira nasihat Bapak atau ada advice Bapak supaya kita ini bisa tetap reliable, mempertahankan produk-produk kita itu sebagai tetap bukan hanya kopi mungkin, ini juga untuk yang lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswandi. Pertanyaannya ini saya mengingatkan saya kepada mentor saya, Pak William Suryajaya, pendiri Astra. Dia selalu bilang ini, di bisnis keuntungan cash bisa dicari, tapi reputasi tidak bisa dibeli. Nah, yang menjadi tantangan buat Indonesia sekarang ini adalah reputasi, kepercayaan investor, kepercayaan pebisnis, terutama pebisnis luar negeri dan dalam negeri terhadap kebijakan ekonomi. Nah, saya bisa jelasin. Kebetulan saya ikut Pak Prabowo 10 tahun. Ikut Pak Prabowo 10 tahun, saya pernah jadi jubir, saya pernah tugas di Dewan Ekonomi Gerindra, saya pernah ditugasin untuk jadi calon gubernur di DKI sama Pak Anies. Saya pernah ditugasi menjadi wakil beliau sebagai calon wakil presiden sampai pada saatnya beliau. Yang terjadi ini tugas kita untuk menjelaskan karena kita kan Indonesia ekonomi. 58% dari voters kita memilih Pak Prabowo dengan platform apa? Platformnya itu adalah continuity. Platform keberlanjutan. Melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kebijakan Jokowi, kebijakan SBY, seperti itu. Tapi ternyata elektoral kita setelah 1,5 tahun baru menyadari bahwa Pak Prabowo itu never punya pikiran tentang kontinuitas. Coba baca buku beliau, diaspora kita mungkin bisa mendapat bukunya, dia berjudul Paradoks Indonesia. Jadi dia dari awal, dari 2014 mendesain presidensinya dia untuk melakukan perubahan, bukan melanjutkan. Dia ingin berubah. Dia ingin Indonesia tumbuh 8%. Dia nggak happy Indonesia tumbuh 8%.
Dia ingin Indonesia reorientasi. Jangan hanya bangun infrastruktur, tapi bangun sumber daya manusia. Makanya kebijakan-kebijakan itu shocking untuk para pebisnis, karena Pak pebisnis berpikir, oh ada Gibran berarti melanjutkan yang Pak Jokowi. Tidak begitu Pak. Saya mengerti sekali Pak Presiden. Nah, problemnya orang-orang di sekitar Pak Prabowo ini belum bisa menjelaskan dengan gamblang bahwa Pak Prabowo itu melakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Dan yang Pak Prabowo belum juga bisa mengimplementasikan dengan baik adalah bagaimana ketidakmampuan birokrasi itu untuk menjalankan kebijakan secara good governance atau tata. Misalnya semua setuju kasih makan anak yang membutuhkan itu pasti setuju. Tapi kan enggak, dikorupsi. Masa tadinya waktu saya hitung 2014, 2019, MBG itu cuma perlu 37 triliun. Tiba-tiba sekarang jadi berapa? 300 triliun Pak. Enggak semua. Mantap. Singkat. Liburan makan. Enggak perlu Indonesia kirim ke Jeddah. Ya tarik udah. Nah, yang kayak gini-gini itu kita harus jelaskan. Saya selalu bilang, dan antara dari pertama Pak Prabowo itu meyakini bahwa BUMN kita itu korup. Semakin besar itu semakin terbuka ruang untuk korupsinya semakin besar. Makanya dia ingin kecilkan itu order. Nah ini yang tidak terjelaskan juga dengan baik. Nah saya tuh berharap teman-teman saya yang sekarang lagi bertugas, karena di penghujung karena politik satu dan lain hal, akhirnya saya tidak lagi di dalam lingkungannya. Saya memutuskan untuk melihat teman-teman ini ada nggak sih yang bisa menjelaskan. Per hari ini hanya ada beberapa menteri yang bisa menjelaskan. Saya berharap banyak tadi Pak Purbaya bisa, tapi lama-lama malah ikut jadi rockstar juga. Ikut arus juga. Terus Pak Prabowo itu orang baik Pak. Baca bukunya kok segini. Tapi satu yang menjadi fenomena Pak Prabowo ini, dia tidak megang HP Pak. Dia itu dapat informasinya dari orang internet. Jadi kalau tidak disampaikan informasi yang tepat dan akurat, kayak AI itu Pak, kalau promptnya salah ya halusinasi Pak. Nah ini tugas yang ada di sekitar. Saya bicara ngomong belak-belakan ini karena saya sudah di luar pemerintahan. Tapi saya ingin mendukung Pak Prabowo untuk sukses. Karena saya yakin platformnya dia sukses kalau dijalani dengan gitu Pak. Jadi nanti ngejelasin ke teman-teman pebisnis Bapak ya, bahwa Indonesia sekarang sedang melakukan transformasi, banyak perubahan yang dilakukan reposisi. Tapi kebijakan untuk kopi misalnya, masa sih kopi kan dikenalnya dengan nama Java, itu kan dari Indonesia. Saya sendiri punya kebun kopi Pak di Magelang. Itu kebutuhan kopi kita itu sangat tinggi, tapi kita tidak bisa memenuhi. Jadi Indonesia harus meningkatkan produksi kopinya, good quality coffee, baik di wilayah Sumatera, semuanya tuh daerah yang sangat baik buat kopi, tapi kita sekarang di bawah Vietnam Pak. Ya kalau Brazil, Kolombia udah lebih terkenal, tapi Vietnam sekarang udah lebih kita. Nah ini yang selalu menjadi penyemangat kita. Saya ingin Indonesia kembali jadi jawara, terutama di perkopian Pak. Dan Pak Prabowo itu penggemar kopi Pak. Dia punya kopi, saya namanya kopi Hambalang Pak. Katanya kalau dia minum kopi Hambalang itu jadi tidaknya nambah 2 jam sendiri. Dan dalam 2 jam itu semakin ngaco Pak. Lawan-lawan politiknya pengen Pak Prabowo dikasih kopi Hambalang itu. Tapi itu pengalaman saya. Dan saya sangat yakin kopi itu komoditas kita unggulan.
Tahun ini kopi di China berhasil tembus $2.5 billion for the very first time. Kopi Indonesia. Tapi yang Cina ini luar biasa, dia bikin varian kopi dengan santan bahkan. Apa coconut flavor kopi oleh Latin kopi. Kita mungkin yang agak aneh rasanya, sangat otentik gitu. Sampai-sampai karena pasarnya besar, kita kekurangan kopinya, kekurangan kelapaan juga. Demikian dari saya, terima kasih. Luar biasa, nanti kita bikin kopi durian. Kita nggak boleh, harus ada inovasi gitu. Jadi tadi entrepreneurship itu kan mindset. Salah satu bentuk mindset itu harus inovatif. Jadi kalau China bisa ada coconut flavor coffee, kenapa kita nggak ada durian flavor coffee? Itu inovasi ya. Nanti kita bikin gitu. Niat baik Pak Prabowo tadi memang saya kira perlu diimplementasikan. Ya, beliau punya pembantu yang cukup besar, saya kira kabinet beliau cukup besar, pembantunya luar biasa. Tapi mudah-mudahan niat baik, niat yang banyak itu termasuk MPG. Mudah-mudahan dengan MPG itu nanti Indonesia bisa masuk IPA tahun depan. Amin. Itu padahal Pak mobil. Jadi itu MPG itu 5 tahun ke depan untuk podcast yang akan datang Indonesia akan kuatkan. Baik, kita teruskan. Coba lagi bertanya. Ya, silakan Mbak Tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita, ibu-ibu pengajian di sini, Pak Sandi. Pertanyaan saya suka juga dia download program-program seperti ini ya. Kalau untuk Al-Quran itu ada beberapa gitu. Tapi ada satu yang saya sangat suka sekarang dan itu berbayar gitu loh. Tapi sangat membantu dalam tilawah gitu ya, dalam memorize juga. Nah saya ingin bertanya apakah Muslim First Al-Qurannya itu juga berbasis AI gitu. Karena yang saya pakai sekarang ini itu diperkenalkan juga oleh anak-anak Gen Z, termasuk itu dari Ustadz Nabil yang perkenalkan ke saya. Itu dia berbasis AI. Jadi enaknya itu adalah ketika membaca, selain semua feature yang udah ada ya, kayak Mus'ab model ini itu, nah dia itu scrolling sendiri gitu loh, dengan suara gitu. Jadi kalau saya baca tilawah, dia mengikuti suara saya gitu. Terus nanti di mana itu salah, dia berhenti atau dia bunyi teng gitu. Nah, jadi ada ditandainya di situ kita salah tajwidnya, salah bacanya gitu. Nah, apakah Muslim First juga punya feature seperti itu gitu? Kalau ada, Masya Allah, itu saya akan download gitu. Sekarang belum karena ya terbatas juga ini apa kemampuan dari phone gitu kan. Jadi kalau memang ada itu, Masya Allah, saya Insya Allah akan memakai Muslim First dan memutuskan tidak berlanjut lagi dengan kayak ini yang sudah saya pakai gitu. Jadi mudah-mudahan memang feature-nya ada seperti itu. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Per hari ini belum Bu jawabannya. Tapi kita lagi menggagas kerjasama dengan ngaji.ai. Ngaji.ai ini persis yang disampaikan itu juga karya anak bangsa juga yang lagi dikembangkan oleh namanya Martin Pak, orang Belanda malah, dan beliau dulu yang menciptakan large language model di ASM yang berbasis di Amsterdam. Kita lagi berharap ini nanti ada ini masukannya, mungkin kita bisa revisit karena dia juga berbayar juga. Nah, kita cari formatnya gimana supaya gratis gitu, sehingga nanti ibu nggak perlu bayar. Jadi semuanya bisa dikonsepkan dalam konsep kerjasama tentang. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, Ketua KJM. Tapi saya penasaran. Assalamualaikum. Soalnya banyak sekali Pak, tapi dua yang. Yang pertama Pak, mengenai kalau di New York ini saya senang sekali di New York itu mengenai entrepreneurship-nya mereka itu mulai dari college sampai
mereka bisnis tuh ada fase-fasenya. Jadi saya suka ngikutin kan kebetulan murid-murid saya juga meskipun di engineering kita ada yang belajar entrepreneurship. Jadi mereka ada semacam lomba-lomba gitu. Jadi satu semester akhirnya mereka full pitching. Jadi kemudian ketemu dengan investor dan kalau menang mereka dapat gitu besar. Nah ini saya ingin tadi kan ada mengenai kolaborasi dan gimana kita bisa tumbuh. UMKM itu kita perlu, saya punya pikiran kita sebenarnya perlu something lah untuk, memang betul metaverse insya Allah bisa membantu, tapi kita sepertinya perlu semacam forum-forum pendidikan atau syukur-syukur bisa seperti lomba-lomba seperti tadi, lomba bisnis seperti tadi Pak, untuk bisa memajukan bisnis-bisnis yang ada di tanah air maupun juga di Amerika Serikat sendiri. Jadi mungkin moga-moga ada itu. Siapa mengenai AI tadi saya sudah coba kontak dengan tim. Saya ada beberapa rekan-rekan yang sekarang di Saudi dan juga di Indonesia yang beliau malah pernah di PhD-nya dulu tentang native language processing NLP. Waktu kenal beliau itu saya nggak ada ini kamu ngomong apa ini. Itu tahun sekitar 15 tahun yang lalu. Ternyata itu benih-benih dari ya. Terus satu lagi mengenai ini untuk app Bapak punya ini rencana untuk mengenai matching perjodohan itu sangat karena saya bilang program yang ada itu modelnya nggak bagus ya. Jadi karena cenderung untuk mengkeep pelanggannya itu nggak berhasil itu appnya itu secara ya berhasil secara bisnis tapi kurang berhasil buat pelanggan. Yang aja Pak. Terima kasih Pak. Saya sangat percaya ke depan itu entrepreneurship itu akan besar dengan konsep ekosistem. Jadi yang berhasil dikembangkan di Amerika adalah menciptakan ekosistem. Silicon Valley mereka menciptakan ekosistem, selanjutnya misalnya di Boston mereka menciptakan ekosistem di life science. Nah kami menciptakan ekosistem itu sebelum saya di DKI ada satu platform yang saya kembangkan dengan teman-teman Kadin dan IPI, waktu namanya Indonesia Setara. Sekarang kita menggagas Sandination itu adalah lomba-lomba mulai dari SMA sampai ke emak-emak. Jadi SMA pilihan emak-emak dan pemenang-pemenangnya itu live pitch kepada investors dan mereka pemenangnya itu mendapatkan akses ke modal. Di DKI kita kembangkan lebih satu tingkat ke atas, namanya OKOC Pak. Di OKOC ini sekarang ada 600.000 UMKM yang bergabung di bawah naungan kegiatan OKOC. OKOC itu adalah dulu konsepnya One Kecamatan Center for Entrepreneurship. Ini sekarang sudah menyebar bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Ini juga mudah-mudahan nanti bisa kembangkan sama teman-teman PJIM Muhammadiyah. Banyak sekali teman-teman PDM, BWM di berbagai wilayah Indonesia yang masih aktif bergerak di ekosistem OKOC. Untuk perjodohan Pak, ini waktu di KJN ini salah satu permintaan dari teman-teman ISMA itu ada lagi kita kan pengen sesuatu yang beda-beda, kami follow up dan masih dalam bentuk penjajakan tapi sudah ada programnya dan kerjasamanya itu kita dengan Masjid Salman ITB Pak, itu sekolah pranikah. Jadi di sekolah pranikah ini baik yang sudah berjodoh maupun yang belum ada jodohnya itu mengikuti program yang kita harapkan bisa mempersiapkan mereka yang sudah ada jodohnya untuk menyiapkan rumah tangga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah, tapi yang belum bisa menemukan jodoh. Jadi itu juga kerjasama dengan puskesmas. Populer sekali Pak, tapi masih tempatnya itu di Bandung, di ITB. Tapi memang betul salah satu yang menjadi tantangan kita ya, terutama saya punya anak yang sudah besar-besar adalah gimana mencarikan mereka lingkungan yang sehat untuk mereka
Terima kasih. Saya kira kita akan batasi 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, karena yang kritik saya, beliau orang tua kita di sini, sehingga kita salah seorang founder masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, mungkin keluar dari jalur teknologi ataupun bisnis, karena saya orang yang KP Pak, ya, jadi nggak begitu mengenal ini. Cuman saya ingin bertanya, dengan umur saya yang sudah sesekian, yang sudah cukup dan sudah sesekian ini, bagaimana cara di Indonesia itu untuk pemberantasan korupsi? Sampai sekarang itu cuma menjadi pembicaraan, berantas, tapi tidak pernah ada realisasi. Bagaimana, apakah itu, kenapa, adakah di antara bapak-bapak yang dulu di pemerintahan itu, sekali-sekali misalnya memunculkan tembak mati? Kalau penanganan, jangan seperti di China Pak, ya. Saya kira itu akan ada yang cover. Saya rakyat Pak, yang teriak-teriak saja berantas korupsi, but never done. Tidak pernah ada. Kalau sudah bicara begitu, sudah macam-macam, ditangkap lagi ya, dibilanglah begini dan begitu. Apakah Bapak sebagian dulu di pemerintahan bisa memberikan jalan keluar? Mungkin Bapak yang punya keberanian di antara sini, ya, barangkali ya, bagaimana supaya korupsi itu bisa diberantas di Indonesia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Pak Ustadz nih sebetulnya. Karena ini ketua MUI ya, bukan Abuya Anwar dari Muhammadiyah, bukan. Ini ketua MUI Kiai Haji Anwar yang baru saja bilang bahwa korupsi itu harus hukumannya mati. Jadi dalam konteks Islam itu gimana ya Pak Ustadz? Karena kayaknya saya pernah di birokrasi kan 40 tahun Pak. Bagaimanapun juga kita cuci malu ada aja Pak. Di level atasnya misalnya sudah gitu. Tapi terus implementasinya ada aja slipnya di mana, dan kelihatannya itu kembali lagi masalahnya ke akhlak mungkin Pak. Tapi kalau dalam perspektif Islam, hukum mati koruptor itu gimana? Jadi kalau kita melihat korupsi di mana saja di dunia ini, apalagi di negara kita di Indonesia, kita sudah tahu bahwa korupsi sudah menjadi mengangkar kalau istilah bahasa kita barangkali ya. Dan perlu memang diatur, perlu ditasmi dari akar. Di dalam pandangan Islam, salah satu cara untuk memotong akar itu adalah untuk terapi shock and therapy. Maka hukum mati itu salah satu cara untuk shock and therapy. Terapi untuk membatasi. Tapi kita tidak boleh pandang bulu. Kalau ada kata-kata Indonesia yang pernah terkenal dulu itu ludasmu itu. Ya dari ludasmu semuanya. Karena kalau kita ingin hanya membahas korupsi dari bawah-bawah saja, kasihan juga kan. Padahal yang triliunan di atas itu terkadang tidak tersentuh. Dan karenanya saya kira ya, memang harus dari ludasmu, tapi juga memang perlu shock therapy. Dan kita apresiasi misalnya Cina ataupun Korea yang melakukan hukum mati kepada korupsi itu, sehingga kita lihat bagaimana. Tapi selain itu tentu perlu kembali kepada kolaborasi juga, karena ini kan bersentuhan dengan segala aspek, termasuk aspek moralitas, mentalitas, dan sebagainya. Maka perlu pendidikan yang memang betul-betul serius, bagaimana kejujuran dalam segala aspek kehidupan perlu kembali. Saya masih ingat dulu bisa disampaikan oleh beliau yang disebut Imam Besar Indonesia, ada revolusi mental, ya kan? Tapi saya nggak tahu bagaimana implementasinya. Karena ini masalah mentalitas memang. Terkadang hukum ada, tapi hukum dikadalin kalau mentalnya merusak.
Saya mohon maaf saya terputus hari ini dari KJRI. Saya kan kemarin baru membalikan paspor ke KJRI karena saya udah paspor Amerika. Kebetulan baru-baru ini pulang ke Indonesia, saya belum sempat kembalikan paspor Indonesia. Paling ketahuan kalau saya punya paspor, ya kan? Ditahan itu paspor Amerika saya di bandara. Lalu saya sudah berusaha mengontak saya dengan Pak Tamsil Nindrum, dengan Menteri Hukum juga kenal, lalu Menteri Hukum komunikasi dengan Dirjen Imigrasi. Sudah selesai di atas ini, sudah selesai Ustaz gitu. Tapi di bawah-bawah ini Pak Jempol ini. Ini kan masalah mentalitas, Jadi memang ada hukum, ada juga penanganan pendidikan dan sebagainya. Jadi ya memang tidak mudah ya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan negara kita lebih baik ke depan. Tapi sekali lagi memang diperlukan dasar itu. Dasar ini kan perlu pemimpin. Jadi bukan cuma sekedar presiden saja, tapi perlu leadership. Itulah yang ada di New York sekarang. Alhamdulillah kita punya seorang wali kota yang bukan sekedar wali kota secara formal, tapi dia leader gitu, memperlihatkan. Dan beliau bukan sekedar ABS saja beliau, tapi turun sampai ke lapangan, sampai terjun ke kolam renang gitu, pakai dasi, itu namanya pemimpin gitu. Jadi bukan sekedar mendengarkan cerita dari bawahan gitu, itu baru pemimpin. Jadi mudah-mudahan insya Allah ke depan lebih baik lagi. Saya kira mungkin karena waktu dan tentunya kita semua sudah menit ini Brazil enggak sudah pulang. Jadi terima kasih kepada beliau kita sampaikan atas nama teman-teman PJM dan Mas Ahmad. Kita sampaikan apresiasi penghargaan. Terima kasih kepada Bapak Sandiaga dan Ibu Nur yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Keberkahan luar biasa. Mohon maaf dari kami jamaah tidak terlalu banyak yang hadir karena memang liburan panjang dan juga bola dan juga orang masih merasa khawatir juga udara panas jadi tidak banyak yang datang. Tapi saya kira insya Allah banyak yang nonton juga di Zoom. Mudah-mudahan ini bermanfaat atau berkah insya Allah. Saya tutup dengan satu pantun ya. Untuk ke negara kita pantang menyerah. Naik perahu ke Pulau Komodo. Ombak besar tak buat ragu. Bisnis kartu itu biasa loh. Bangkit Indonesia, bangkit lagi Indonesia maju. Yang terakhir. Terakhir sekali kiasan ekonomi 2026 ini. Beli sate di pinggir senja, kampung kacang, kulit terasa. Ekonomi boleh saja merayap pelan, asal kerja nyata bukan wacana. Saja. Makanya Muslim First Study itu bukan wacana, tapi kerja nyata. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan kita telah mengambil manfaat semuanya. Saya sampai di sini karena ini media Allah dapat ditarik. Kita juga tutup dengan NU. Allahumma waffiq ila al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada sedikit cinta mata untuk narasumber Ustadz Saksi dan Pak Joni. Pengarangnya ini baru belajar di Home Depot. Karena dari Home Depot itu dia kelahiran ini $1 kan. Di motornya lengkap kan Pak? Alhamdulillah tidak terasa ya acara kita kurang lebih berapa ya 2 jam ya sudah akan berakhir. Jadi atas nama pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat dan Masjid Al-Hikmah New York, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran Pak Sandiaga Uno yang sudah sangat memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga silaturahmi ini memberikan keberkahan serta menjadi kolaborasi yang lebih luas lagi. Nanti sebelum selesai kita akan foto bersama ya, kenang-kenangan. Nah, sebelum kita foto bersama, pantun lagi nih, gitu ya. Jadi pantun lagi nih. Oke, jalan-jalan ke Kota Manhattan. Berkumpul bersama teman-teman Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Berikutnya, kata Muhammadiyah. Baik, silakan. Tidak kita tahu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kurangnya dan apabila ada kesalahan dari saya dan panitia dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian. Mari foto bersama Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibunya yang kipernya sudah habis, boleh tancap dulu. Terima kasih yang itu. Om Andri itu, Om Andri. Enggak ada. Om Andri. Terima kasih Om Agri. Om Agri. Thank you, Pak. Agree. Agree. Agree ya. Ini spellnya. Agree. Silakan Bapak Ibu menerapkan Campur. boleh. Yang boleh saya. Bu, gitu. Yang masih di luar mau foto silakan. Ini boleh minggirin dikit ya? Nah, ini foto nama aku juga. Satu, dua. Berarti udah mulai. Oh iya. Sinono. Satu, dua. Sabar. Nyala atau tak mati? Dua.